Contoh soal tes wawasan kebangsaan meliputi Pancasila. Langsung saja kita masuk di pembahasan. Proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah A. Letrandes Muhammad Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Letrandes Rajiman Ningrat, E. Sukarno. Pembahasan. Nama Pancasila dipilih oleh Insinyur Soekarno. Atas saran ahli bahasa, ia mengajukan usul mengenai calon dasar negara terdiri atas 5 hal, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme, perikemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Kebutuhan yang berkebudayaan. Jawabannya adalah C. Insinyur Soekarno. Nomor 12. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan. Makna yang terkandung dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga segala keputusan diambil berdasarkan keinginan rakyat. Sila keempat Pancasila menyiratkan makna demokrasi. Jawabannya D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Soal nomor 13. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Pembahasan. Makna yang terkandung pada pasal ketiga adalah dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, maka rakyat Indonesia akan bersatu agar Indonesia dapat terjaga dari segala ancaman, sehingga dapat dikatakan bahwa pada sila ketiga menyiratkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan. Jawabannya adalah C. Sila ketiga. Soal nomor 14. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Pembahasan. Pada sila kedua, nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi karena manusia mempunyai kedudukan yang sama, sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab, tanpa ada perbedaan sedikit pun, karena semua orang mempunyai hak asasi yang sama untuk dihormati orang lain. Jawabannya adalah B. Sila kedua. Soal nomor 15. Yang dimaksud dengan nasionalisme religius adalah A. Menjunjung tinggi negara di kancah internasional. B. Perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan dan merasa paling benar. C. Lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan negara. D. Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan. E. Negara berdasarkan hukum agama. Pembahasan. Dalam bernegara, apabila kita meyakini adanya Tuhan, maka segala yang kita takuti dapat terkendali. Negara Indonesia dengan perbedaan agama yang ada di dalamnya dapat berjalan sejalan jika kita saling menghormati. Jawabannya D. Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan. Soal nomor 16. Memberikan kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan contoh pengamalan sila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembahasan pada sila keempat mengandung nilai demokrasi yang dijunjung tinggi di mana rakyat dapat ikut serta untuk kemajuan bangsanya. Salah satu cara dengan mengadakan kritik dan saran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jawabannya D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soal nomor 17, menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan pada sila kelima mengandung makna bahwa keadilan dan pemerataan dalam segala aspek kehidupan bernegara sangat diperlukan agar tercipta Indonesia yang damai dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita yang akan dicapai Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Jawabannya E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 18, sebagai ideologi yang digunakan Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah A. Pancasila menerima pengaruh ideologi lain dan mengubah kepribadian bangsa. B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. C. Pancasila adalah ideologi yang berasal dari negara lain. D. Adanya Pancasila karena melihat keadaan negara lain. E. Pancasila memberikan keleluasaan negara lain untuk mengikutinya. Pembahasan Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Maksudnya Pancasila harus mau mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal tanpa mengurangi esensi nilai yang terkandung di dalamnya. Jawabannya B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Soal nomor 19, dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah A. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai. B. Yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan masyarakat. C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. D. Mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilahan. E. Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyat. Pembahasan dimensi ini berkaitan dengan ideologi terbuka di mana Pancasila harus dapat membuka diri, menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak kaku. Jawabannya C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Soal nomor 20, prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah A. Kebijaksanaan, B. Permusyawaratan, C. Perwakilan, D. Kerakyatan, E. Keadilan. Pembahasan demokrasi menjunjung tinggi nilai kerakyatan, di mana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang diwakilkan oleh para wakil rakyat di legislatif. Jawabannya D. Kerakyatan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.